وبحبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا أكرم الخلق من ألوج به سواك عيد القلوب للحادث الآمن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الغفر وصامت تابين فهم أهل التقى والنكى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا آمين واغفر لنا ما مضى يا واسع يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم رسول الله صلى الله عليه وسلم والكتاب القرآن سلم بن ولاد المرحوم ربنا أبويا كي عبد الرحمن نامي جنامي المرحوم أبوي سنام المرحوم أبويا من ماجر وصولي مفرعين ربنا كي شافي أجامي بن محمد صالح رديس المرحوم حبيب علي بمور المرحوم كي سنام فاجي المرحوم Ustaz Najam Logian Jalbisin bin Haji Sidam Salmarhum Kiai Asmi Allah bin Malik Biar Salmarhum Kiai Sakarosat bin Haji Asman Salmarhum Ustaz Abdul Khair bin Haji Dayat Salmarhum Habib Hasim bin Al-Bahar Salmarhum Khatib bin Salmarhum Muslimin dan Muslimat Anna Allah yang berkasih rahmah wal-maghfirah bin-nisbah wa-salamah wal-'afiyah barakah ala بهذا الكتاب بجاه محمد صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma as'aluka al-futuh wal qudah wal rusul wa qudan nasuh was salahat. Jazakallahu wa sallallahu ala nuril anwar sirat ringin lagi rumit dahi babil yazad
سيدنا محمد المختار وآل أطهر وعزم الأخيار أدانا نعم الله وإمدانه ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد لا حول ولا قوة Arjul Mukaramin wal Mukaramin, wadatul dan guru yang hadir, orang tua, segenap jamaah, wal ikhwan wal akhwat rahimakumullah, terutama yang sama-sama kita hormati, kita muliakan orang tua kita Al-Walid, Ustaz Jamus Benih Al-Walid, Ustaz Abi Abu Bakar, Ustaz Ayah Haji Abdul Halim, mudah-mudahan beliau senantiasa selalu panjang umur, sehat walafiat badannya, diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Mukarram dan Mujib Sabillah Bapak Kiai Haji Ahmad Kiani Nur Salih, Mukarram Ustaz Abdul Arsyad, Ustaz Asfiullah, Ustaz Syatir, Ustaz Bais Habis, dan juga yang sama kita hormati Pak Sulaiman, Bapak Ayatullah, mudah-mudahan beliau senantiasa panjang umur, sehat badan, dan pindah hajat di malam hari ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hormati, kita muliakan Bapak Ketua RT 04 Bapak Naim Sidin, mudah-mudahan panjang umurnya, sehat badannya, gampang rezekinya, dan Sibul Bait, Sibul Manzil, keluarga besar Bapak dari saudara kita Akhi Nabilah Ridwan, yaitu bapaknya Bapak Sanusi, dan juga ditopang dibantu juga oleh Unek Pak Ijun dan Bapak Bamin, serta keluarga besar daripada almarhum, yaitu keluarga almarhum Sidin bin Si'id, dan juga keluarga besar almarhumah Ibu Hajah Syiar binti Fatis. Mudah-mudahan insyaallah orang-orang tua beliau yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendapatkan cerita rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang pertama, kita bersyukur Allah. Alhamdulillah, ternyata tanpa tompangan nikmat Allah, kita mungkin nggak bisa duduk di sini di malam. Nggak ada nikmat iman Islam, mungkin kita nggak nyampe kemarin. Karena ternyata memang benar, ngaji itu berat. Kagak gampang datang ke majlis ilmu, kagak mudah datang ke tempat taklim. Kalau bukan lantaran topik hidayah, inayah Allah, dan diliputi dengan penuh keimanan, nggak bakal nyampe. Jadi emang ngaji berat gitu langkahnya, ya. Jadi makanya jaminannya surga, ya insya Allah. Maka saya yakin yang duduk hari ini, jamaah, guru-guru dan tuan rumah, insya Allah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Selawat terangkai salam semoga terlimpah curahkan selalu kepada Panglima Besar umat Islam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita yang menunjukkan sunnah-sunnahnya dikala umat udah mulai ogah ibadah, dikala umat udah berani terang-terangan maksiat di depan manusia, tatkala sudah berada tertebar kejoliman di mana-mana dan kemungkaran di depan mata kita, tapi kita bisa menangkis itu semua, datang ngaji, insya Allah kita dapat pahala bagikan 100 kali mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Udah nih zaman, udah zaman tua, zaman udah banyak yang terang-terangan melakukan kemaksiatan, udah gak malu. Dulu mau orang gandengan tangan malu, sekarang orang terang-terangan cipokan depan kita gak malu, ya cuek aja. Naudzubillah min. Jadi mudah-mudahan kita boleh mengikuti zaman, tapi jangan sampai terbawa oleh zaman itu sendiri. Insya tadinya saya double baca dua kitab. Kita baca kitab Miskatul Anwar yang dikarang oleh Al-Maqullah Abuya Kiai Abdul Hamdawi bin Haji Nawawi, yang semua dinukil daripada Madaridus Su'ud, ya karangan Asy-Syaikh Ibn Al-Bantani, dan kita baca di halaman 2. Ini belum diperbanyak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi
wa bikum fid amin. Qala radhiyallahu ankum wa arda. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengantar penyusun. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna minal muhtadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila minhajis salikin wa ala alihi wa ashabihi al-akramin. Amma ba'du, maka ini adalah satu risalah yang diberi nama Mishkatul Anwar, yang artinya bulan cahaya. Nah jemaah sekalian, setiap kitab-kitab salaf yang Ahlus Sunnah wal Jamaah pasti di atasnya ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan Allah panjangin umur kita. Jangan Allah ambil sebelum kita menghatamkan kitab ini. Ya, mudah-mudahan insyaallah yang kita baca penuh dengan keberkahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina amin. Saya dapat kitab ini yaitu di Masjid Al-Istiqomah, yaitu Ustadz ayah saya di Jaya di Maula. Saat itu beliau ngajar kitab Tafsir Munir dan juga kitab Riyadhus Shalihin. Waktu Al-Fakir menyampaikan, tolong Buya bikin sebuah referensi pegangan buat kita anak muda, dalil bagaimana menangkis orang-orang Wahabi, supaya apa yang kita perbuat pemuda dan pemudi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada referensinya, ada dalilnya. Maka beliau mengarang ini kitab yang dinamain Mishkatul Anwar, artinya bulan cahaya. Setelah seminggu kurang lebih beliau mengarang kitab ini dibagikan, langsung Buya bercerita itu ya, Nabi kita Muhammad SAW, kitab Mishkatul Anwar ditaruh di atas Buya. Dia cerita sama kita orang. Saya waktu itu komentar, berarti Buya ini kitab itu direstui dan diridhoi oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi Buya langsung ngimpi ketemu baginda Rasul. Habis ngarang kitab ini. Berarti kitab ini bekal sebagai modal buat kita ke anak-anak muda. Kalau beliau ya ilmunya udah mumpuni luar biasa. Makanya sekarang ini Masya Allah, hilangnya ilmu itu bukan ilmunya hilang, tapi diambil orang-orang alim yang ada di alam ini. Yang akhirnya ini kemarin meninggal oleh Raham Walid Habib Ali bin Abdul Rahman Asgaf. Sebelumnya ada lagi 12 habaib dan kiai yang meninggal. Mautu alim, mautu alam. Kalau sudah wafatnya para alim ulama, para habaib, para kiai, para masyayikh, para asatid, tinggal dunia orang-orang yang luar biasa keilmuannya, itu sama aja alam ini bagaikan mati. Kenapa mati? Alam ini bisa hidup lantaran ada ulama. Jadi mautu alim, mautu alam. Matinya orang berilmu itu juga matinya alam dunia. Jadi orang muda nanti kalau kan ulama kal misbah. Ulama itu kayak lampu. Ya tadi lampu kesenggol sama bocah mati tuh, gelap, nggak kelihatan. Kalau yang muda mati tok hidungnya tenang, oke? Ya. Mati lampu nggak kelihatan muka ente. Ya pas hidup lagi, oh kelihatan muka aja ya ada. Itu. Jadi lampu tuh berniat nampak mana lubang, mana orang, mana perempuan, mana laki. Begitupun ulama. Ulama itu ngajar kita ilmu agama sehingga bisa bedain mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang subhat.
ya, juga mana yang perbuatan zalim dan lain sebagainya, peranan ulama dan bahkan mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu. Laulal murabbi ma araftu, kalau nggak ada guru, nggak ada pembimbing, kita nggak bakal kenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, ngaji yang benar. Ngaji itu bukan hanya sampai bisa, tapi ngaji sampai tutup usia. Dan ini namanya kitab Miskatul Anwar yang menerangkan tentang masalah perayaan Maulid Nabi Mukhtar, Nabi pilihan, dan dipersembahkan kepada ahlu sunnah wal jamaah, ya, di seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah dan habaib dari bangsa Indonesia mendukung adanya perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga risalah ini bermanfaat bagi penyusunnya dan kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah, insya Allah. Yang ngarang itu Abuya Kiai Haji Abdurrahman Nawawi yang punya pondok pesantren ya di Sawangan, Depok. Ya, alhamdulillah ya, lagi beliau wafat, Al-Fakir sama Rahman bisa ke sana. Bahkan sholat bareng, sholat subuh bareng sama Buya, walaupun Buya udah meninggal lagi. Jadi Buya ada di masjid, ya, subuh berjamaah, di samping kita ada Buya. Mudah-mudahan insya Allah selalu dapat limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala akan tuan guru kita, yaitu Buya Kiai Abdurrahman Nawawi, insya Allah. Nah, sampai situ dan lanjutkan di kitab Talimut Ta'lim. Wa innama saraful ilmi likaunihi wasilatan ila taqwa alladhi ya yastahaqqu bihil karamata indallahi ta'ala was-sa'ada al-abadiyata. Sesungguhnya kemuliaan ilmu itu, ya, kemuliaan ilmu itu ya, petunjuk, wasilah, perantara bagi orang-orang menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Jadi tahu dulu ada ilmu baru jadi orang bertakwa. Dengan adanya ilmu yang nanti setiap manusia itu berhak mendapatkan kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Jadi orang kalau ada ilmunya, insya Allah jadi orang muttaqin. Kalau sudah muttaqin, maka dia itu jadi manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang mulia. Ya, inna akramakum indallahi, manusia yang paling mulia bukan karena tampan wajahnya, bukan karena cantik rupawan wajahnya, tapi manusia yang mulia, manusia yang punya nilai-nilai keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Kalau udah begitu tuh, maka akan dapat yang namanya karomah, maka akan dapat karomah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan dapat kebahagiaan yang abadi. Ilmu, takwa, jadi manusia pilihan bagi yang penuh ilmu, lalu dia itu dapat karomah di sisi Allah dan dapat kesenangan yang abadi, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pentingnya ngaji. Makanya insya Allah yang akan datang diperbanyak, biar ngajinya nggak lihat HP tapi lihat kitab. Kalau ngaji lihat HP nggak ada pahalanya. Ya, kalau ngaji lihat kitab, nah insya Allah ada najroh, ada ghairu najroh. Ada ngaji yang najroh itu pahalanya lebih gede dibanding yang mustami, ya, dibanding yang tanpa melihat kitab. Tetap dapat pahala tapi beda yang mana kita. Tuh kan udah tutup aja. Kalau saya mau pantang kan baca kitab tutup. Emang lu pada mau baca? Ya tadi yang tadi ini segala-galanya aja nggak apa-apa. Ya. Jadi insya Allah mandang doang dapat namanya keberkahan ilmu. Jangan dikumpulin dulu. Kayak asin aja dibaca kalau dikumpulin. Dan naruhnya kagak boleh sembarangan. Naruhnya kagak boleh sembarangan. Ini ilmu luar biasa. Segini doang nih, masya Allah jadi berkah. Ini ngapalin dalil-dalil semuanya di sini nih, alhamdulillah buat referensi daripada
apa yang kita perbuat. Jadi letak keberkahan ilmu, letak kemuliaan ilmu itu adalah menuju orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kalau sudah bertakwa, jadi mulia, jadi manusia pilihan. Kalau sudah jadi manusia pilihan, disayang dan cintai Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, maka dia dapat keramat dan juga kesenangan dunia akhirat, terutama akhirat yang abadi. Kalau dunia mah nggak abadi. Nangis, ada orang nangis, nggak bakalan sampai seminggu. Bener nggak? Ada orang nangis nggak sampai seminggu? Nggak, kadang-kadang nggak sampai sejam. Ya, ketawa lagi. Ada orang bahagia selama-lamanya? Enggak juga. Ada orang nangis nih, nangis sampai 2 jam ada nggak? Nggak ada. Ntar ya tawa. Ada orang ketawa sampai 2 jam nggak? Orang gila. Ya, tawanya sampai lama, ganti sedih. Makanya begini, kalau lagi susah ingat seneng, kalau lagi seneng ingat susah, gitu. Kalau lagi duka ingat bahagia, kalau lagi bahagia ingat duka. Jadi hidupnya ada balance-nya, ada keseimbangannya. Jadi gitu tuh. Jadi ini manfaatnya kita ngaji, jadi mulia. Yang ngaji pada tengahnya udah. Jangan pakai ngomong ini bukan rombongan gua. Ngaji bocah ini. Yang ini yang terjadi di masyarakat kita. Ngaji bocah yang tua nggak mau ngaji, ngaji yang tua yang bocah nggak mau ngaji. Kalau saya sih alhamdulillah sini kita orang ada pengajian orang tua datang kita. Ada pengajian anak muda datang juga. Itu jadi dua-duanya kudu datengin. Kita ngamalin hadis baginda Rasulullah SAW. Kalau kita lewat taman sorga disuruh apa taman sorga? Itu majlis majlis ilmu. Terutama majlisnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya itu jangan bisa nabul hara doang, kalau bisa minimal baca Melayu gundul bisa baca. Ya, yang paling utama bisa baca Quran. Mohon maaf ya, ada orang baca selawatnya bagus, baca Qurannya berantakan. Selawatnya bagus, kalau selawat kan boleh dipanjangin apa-apa, pendek-pendeknya nggak apa-apa. Dilagat-lagatin tuh, digoyang-goyang nggak apa-apa. Itu nggak nilai jadi apa, nggak nilai jadi riak, enggak. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau Quran nggak boleh. Orang kalau Quran tartilan, baca Quran dengan tartil, makharijul hurufnya, tajwidnya kudu benar. Jangan sampai ngaji nggak bisa baca Quran. Jangan sampai tuh. Dan belum ada kata terlambat yang tua itu ya untuk belajar Al-Quran, karena Al-Quran jadi penolong kita tatkala kita meninggal dunia, ditolongin tuh. Jadi harus bisa baca Quran. Yang nggak bisa baca yang bisa. Itu apa seorang Islam bisa baca Quran? Malu. Ya semuanya ada masing-masing kitabnya. Nabi Musa kitabnya apa? Umatnya. Taurat. Nabi Daud sama umatnya kitabnya apa? Nabi Isa sama umatnya kitabnya apa? Injil. Kita umat Islam kitabnya apa? Al-Quran. Kudu bisa baca Quran. Ya kudu bisa baca Quran. Belum terlambat, mumpung masih pada hidup. Kalau mati susah udah. Ya jangan nungguin tua, belajar mah. Utlubul ilma minal mahdi minal mahdi. Datang ngaji harus bisa. Jangan sampai ke bawah mati udah baca Quran. Ya jangan sampai kalau dibilang harus kena wajib itu fardu ain bisa baca Quran. Kalau ikut tajwidnya fardu kifayah. Ya baca Al-Quran hukumnya fardu ain karena ahkamul Islam khamsatun. Hukum Islam itu ada 5. Yang pertama namanya fardu. Ya fardu itu bagi 2, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Yang kedua namanya sunnah, ada sunnah muakkad, ada sunnah ghairu muakkad. Ada lagi yang namanya haram, ada lagi yang namanya makruh, ada namanya mubah. 5 nih. Nah ngaji ini kita ngaji namanya fardu ain. Kewajiban diri sendiri nggak bisa nitip. Kalau arisan bisa nitip. Orang yang nggak datang, ya yang penting duitnya datang gitu. Yang penting duitnya dah. Tapi kalau ngaji nggak bisa nitip, kagak bisa nih. Mau nitip ngaji ya lagi masukin nggak bisa. Ya kecuali emang lagi ada urusan. Oh apa yang ada? Nitip ya. Ada. Nah, jadi nggak bisa nitip, ngaji nggak bisa nih. Nitip, arisan bisa, barang bisa, tapi ngaji kudu dateng. Ya kudu dateng, kecuali emang kerja. Kalau emang kerja bisa disiasati, yaitu apa aja yang datang.
apa jeruk 1 kilo. Nah, itu namanya bentuk cinta sama majlis taklim. Ngajarin kagak, belajar ogah, dengerin pengah, cinta, bukan cinta, gedeg, patah link, bakalan celaka. Naudzubillah min dzalik. Nah ini 2 kitab ini insya Allah jadi membawa kemuliaan di alam dunia, memperoleh kebahagiaan dunia akhirat al-abadiyata, yaitu yang abadi ya. Jadi akhirat yang abadi ini sebentar doang ya, cuma sebentar doang. 50 tahun mati, 60 tahun mati, 10 tahun mati, kita nunggu mati doang ini. Dan jangan berharap kalian di bawah ini mudah-mudahan yang di atas ini tua-tua dulu ya, belum tentu ya. Ini kan mudah-mudahan di bawah nih, ini di atas kan tua-tua nih, kecuali tengah ya. Itu belum tentu yang di atas mati duluan ya, yang di bawah juga belum tentu belakangan, kan misterius problem itu ya. Makanya ngaji deh, kalau ngaji insya Allah matinya husnul khatimah ya, insya Allah. Allah alam bisawab. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina amin. Ngaji masih bengong aja. Cowok aja dipikirin, cewek juga jadi pikirin. Kalau jodoh mau kemana? Kalau jodoh pasti dipertemukan ya. Walaupun banyak halangan harus ditemuin. Ada orang lawak